Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustadz akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi. Baik, langsung saja kita masuk ke menu Word kita, aplikasi Word. Langsung blank dokumen. Langkah pertama yang perlu kita perhatikan yaitu mengatur settingan kertas halaman kerja kita. Yang pertama dimulai dengan size tetap pada format A4. Marginnya kita buat topnya 4, leftnya 4, bottomnya 3, rightnya 3. Oke, setelah di setting margin dan size, kita masuk ke settingan font. Font seperti biasa kita memakai Times New Roman dengan ukuran 12. Oke, masuk. Selanjutnya bagaimana cara membuat daftar isi. Yang pertama kita buat dulu rata tengah. Ini pada bagian ini adalah bahasanya rata. Ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, ini rata kiri kanan. Oke, kita masuk ke rata tengah untuk membuat judul daftar isi, dan jangan lupa diboldkan. Bagi yang ingin tahu bold bisa cari di sini. Di atas ini ada bold, ada huruf B, silakan diklik huruf B, atau secara shortcut atau cara cepatnya adalah tinggal Ctrl B untuk bold. Jadi langsung masuk ke kita rata kirikan. Yang pertama dalam daftar isi itu ada kata pengantar. Baik, di sini Ustadz memberikan trik bagaimana cara membuat titik-titik dalam daftar isi, tidak manual seperti ini. Bagaimana caranya? Ada dua cara yang bisa kita pakai. Cara pertama yakni di kata pengantar. Setelah kita buat kata pengantar, kita klik kanan, maka ada menu paragraf. Kita klik menu paragraf. Setelah itu tampilannya seperti ini. Masuk ke menu teks, maka keluar tampilan seperti ini. Sebelum kita memasuki tab stop position, sebelumnya bagi yang belum ada rules ini penggaris halaman kerja atau kertas kerjaan tuh posisinya ada di bagian atas dan di bagian kiri. Bagi yang belum ada, silahkan pergi ke menu view. Di atas ini ada menu view, terus ada ruler, silakan dicentang menu bagian ruler. Oke, kita kembali ke paragraf tadi, tabs. Pada tab stop position ini adalah tempat dimana kita mengatur titik-titiknya. Misal dari kata pengantar sampai ke mana kita ingin setting titik-titiknya. Kalau di sini Ustadz ruler Ustadz pada sentimeter, satuan sentimeter, Ustadz akan memilih di bagian 13 cm. Kita buat 13, alignmentnya kita buat left, leadernya kita buat titik-titik, kita set, kita oke kan, maka tinggal spasi, pencet tab, maka jadi titik-titiknya. Itu cara pertama. Cara kedua bisa seperti ini. Pada bagian rule kita tinggal sama seperti tadi, arahkan di mana kita ingin titik-titiknya berhenti. Maka di sini kan Ustadz buat pada angka 13, Ustadz klik kiri, maka muncul simbol sudut. Pada simbol sudut ini Ustadz klik 2 kali. Ada beberapa laptop yang tidak bisa diklik kiri 2 kali, atau diklik kanan 2 kali, atau di tap 2 kali bagian mouse-nya. Maka kalau nggak bisa, kalau bagi yang pakai mouse bisa langsung klik kiri. Tapi kalau pakai mouse bawaan dari laptop itu biasanya kalau nggak bisa klik kiri 2
2 kali atau klik kanan 2 kali atau klik bagian tengah 2 kali. Nah, 3 cara itu untuk sampai ke tampilan seperti ini. Sama seperti tadi, udah tersetting 13, alignmentnya left, leadernya kita buat 2, kita set, kita oke kan, baru kita tap, maka dia posisinya tepat di 13. Oke, setelah ini nomor, tergantung nomor halaman berapa pada kata pengantar. Lanjut masuk ke daftar isi. Yang perlu diperhatikan, apabila antum memulai ini dengan spasi, silakan diawali juga dengan spasi keseluruhan, di spasi di tab. Masuk ke bab 1, yakni pendahuluan. Pada bab 1 terdapat subpoin. Bagaimana cara membuat subpoin? Pada bagian yang Ustadz bilang tadi, pada rata kiri, rata kanan, rata tengah, ada di atasnya yang seperti numbering. Silakan pencet klik panah, silakan dibuat huruf A sesuai format yang antum buat pada bab 1. Kalau dimulai dengan A besar, maka dimulai dengan A besar. A nya kita hilangin boldnya, tinggal diklik 2 kali aja bagian ini, dihilangin boldnya, dibuat latar belakang, sama kita hilangin boldnya. Bagi yang sudah terbiasa dengan kontrol B, dibiasakan untuk kontrol B biar cepat bergerakan memakai shortcut. Spasi tab, dia bakalan otomatis nih, kalau kita dari numbering ini bakalan otomatis A B C D nya. Masuk ke bab 2. Bagaimana cara bab 2? Tinggal antum backspace. Ini kan kalau kita enter masuk ke huruf E, maka kita backspace saja. Di atas enter ada backspace lagi sampai dia ke tengah, ke posisi ini sejajar dengan ini. Maka kita buat tetap huruf besar, kita boldkan bab 2 metode di spasi di tab, kita enter. Di metode ini kita masih memakai subpoint, kita klik A. Di metode ada poin, waktu dan tempat. Kita matikan boldnya. Terus ada bahan dan alat. Pada bagian bahan dan alat ada subpoint lagi. Jadi tergantung pada format penulisan yang ada di dalam Word antum. Dalam metode ini apa-apa aja poin-poin pentingnya, poin-poin besarnya, waktu dan tempat bahan. Apabila ada di salah satu poin ini memiliki poin cabang lagi, maka tinggal setting aja lagi di sini. Kita buat misalnya dia poin cabangnya itu huruf angka, maka kita tinggal klik angka, maka dia formatnya akan angka. Ada bahan. Kita lanjut, kedua ada alat. Oke, sama seperti tadi. Kita kalau mau kembali ke poin AB, silakan aja klik C titik spasi, maka dia akan kembali ke poin sebelumnya. Dalam C ini terdapat prosedur. Oke, masuk ke bab
3 membahas tentang hasil dan pembahasan. Sama seperti tadi, kita boldkan. Dalam ini apa aja poin-poinnya. Misalnya dalam poin A apa, sesuai dengan yang tadi saya bilang, sesuai dengan sistematika penulisan yang ada dalam Word, tugas karya ilmiah antum. Misalnya A-nya hasil pengamatan, B-nya pembahasan. Oke, kita lanjut ke ini, menyesuaikan ya, nggak mesti mengikuti ini, tapi kalau sudah diajarkan oleh gurunya, silakan menyesuaikan bab 3-nya apa aja poin-poin yang ada dalam bab 3. Adapun kalau misalnya dalam pembahasan ini ada subpoin lagi, sama seperti tadi caranya, tinggal diklik satunya apa poinnya. Misalnya terkait dengan biologi, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke bab 4, yaitu penutup. Dalam penutup ada kesimpulan dan saran. Wah, ini terlupa Ustaz. Oke, selanjutnya ada daftar Ustaz. Jangan lupa untuk di tab ya. Selanjutnya lampiran dokumentasi, di tab itu biografi penulis. Oke, ini format untuk daftar isi. Format isinya silakan menyesuaikan dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru pembimbingnya atau guru bahasa Indonesianya. Selanjutnya Ustaz lupa menjelaskan di awal terkait dengan, silakan aja di Ctrl A, terkait dengan spasi. Maka kita pakai format spasinya 1,5. Maka jadi untuk format daftar isi dari makalah riset antum. Untuk isi nomornya menyesuaikan halaman kertas yang ada pada lembaran kerja antum. Jadi bagaimana cara membuat nomor kertas dalam Word, nanti akan Ustadz jelaskan di video selanjutnya. Baik, mungkin itu aja dari Ustadz untuk terkait dengan pembahasan daftar isi. Semoga dapat dimengerti. Pada intinya ada 2 cara tadi. Ada cara yang pertama, diklik kanan, ada paragraf, ada tabs di bawah, tinggal disesuaikan posisinya pada angka berapa yang perlu kita buat untuk titik-titiknya. Dan jangan lupa leadernya dibuat titik-titik. Kalau kita buat non, maka dia akan tidak ada efek, makanya tidak ada efek titik-titiknya. Karena itu kita buat pada nomor 2. Atau cara kedua, tinggal klik aja di sini, ditandai dulu. Misalnya Ustadz tandai di sini, muncul tanda, Ustadz pilih, maka dia sesuai. Kalau kita buat tandanya di 12, maka dia akan terbuat di sini 12 cm. Kita set, oke, maka dia posisi titiknya di angka 12. Kalau terjadi seperti ini 2 kali, terus kita tap lagi, ternyata kayak seperti ini jadinya, maka kita harus hilangkan salah satu dari tanda tersebut. Cara menghilangkannya tinggal tarik, ditahan, diklik dulu, diklik tahan sudut ini, maka ditarik ke bawah, maka dia akan hilang. Kalau kita juga hilangin ini, maka hilang juga dia. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.